Jadi salah satu untuk dimudahkan untuk atau tidak terasa sakit ketika orang nazak adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk menulis nama Allah Subhanahu wa taala di tangan malaikat tadi dan ditampakkan kepada ruhnya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuannya adalah dimudahkan untuk sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, para rekan-rekan sahabat rutinan majelis Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada Sahibul Bait Bapak Haji Mat Nawir sekeluarga, mudah-mudahan selalu dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada sahabat-sahabat MWC, LTN, MWCNU Pontura, mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Al-babus sadisu fi dzikri jawabir ruh. Adapun ini adalah bab yang ke-6 fi dzikri jawabir ruhi, di dalam menyebutkan jawabannya ruh. Jadi ini berbicara tentang judul yang sebelumnya. Judul yang sebelumnya mengatakan bahwa ketika ruhnya orang mukmin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh ini membantah. Nah, bantahan apa yang disampaikan oleh ruh, jawaban-jawaban yang disampaikan oleh ruh berada di bab yang ke-6 ini. Warada fil khabari anna malakal mauti idza arada ay yaqbidha ruhal mu'mini taqulu la ati'u kama lam tu'maru bidzalik. Warada fil khabari, telah datang, ada fil khabari di dalam hadis. Apa yang ada di dalam hadis? Anna malakal mauti, apa sesungguhnya malaikat maut, idza arada, apabila ingin, berkehendak siapa malaikat maut, ayyaqbidha ruhal mu'mini, kepada mengambil, mencabut siapa malaikat maut, ruhal mu'mini, kepada ruhnya orang mukmin, takulu, maka menjawab siapa ruh, la ati'u kama lam tu'maru bidzalik, la uti'uka, tidaklah patuh siapa aku kepadamu, maksudnya kepada malaikat maut, malam tu'mar, selama tidak diperintah siapa engkau malaikat maut, bidzalika, untuk mencabut nyawaku. Ini hadis yang pertama mengatakan bahwa ada kisah malaikat maut ketika mencabut ruhnya orang mukmin, ruh itu menjawab dia tidak mau. Engkau tanda, gitulah kira-kira ya. Selama engkau tidak mendapatkan surat tugas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak mau dicabut olehmu. Kira-kira seperti itu jawabannya ruh ketika mau dicabut oleh malaikat maut. Fayaqulu malakul mauti, maka berkata siapa malaikat maut, umirtu bidzalik, telah diperintahkan siapa aku bidzalika, untuk mencabut nyawamu. Saya ini sudah mendapatkan surat mandat dari Allah untuk mencabut nyawamu. Fatatlubur ruh minhu, maka memohon, maka meminta siapa ruh minhu kepada malaikat maut, al alamat wal burhana, kepada bukti-bukti, wal burhana, dan juga argumentasi. Malaikat maut minta bukti. Apa buktinya kalau kamu disuruh untuk mencabut nyawaku? Katanya ruh. Fatakulur ruhu, kemudian berkata ar-ruhu, siapa ruh, inna rabbi khalaqani wa adkhalani fi jasadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanku yang telah menciptakan aku, wa adkhalani, dan memasukkan siapa Allah ini kepadaku, fi jasadi, di dalam tubuh ini. Yang buat aku ini Allah, yang membuat jasadku ini Allah, yang memasukkan aku ke dalam jasad ini adalah Allah. Masa engkau malaikat tidak punya hak untuk mencabut nyawaku, kecuali engkau mendapatkan surat mandat dari Allah. Maka tidak ada yang punya hak, siapapun itu. Kita semua makhluk yang ada di dunia ini tidak berhak untuk mencabutnya nyawa ar-ruh. Ada semut dibunuh, itu tidak punya hak. Wong kita nggak bisa buat
buat nyawa, yang buat itu Allah. Kemudian kita dengan mudah dan gampangnya membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Cetak norok akebe nyabeh, pas norok mati orang. Nah, ini kan tak masuk akal. Saya akebe nyabeh tak bisa. Pas beda bilis kocak, beda lala pate, beda rengek torot sampai kenyang. Kapan kenyang pate. Lakon anak-anak lambe kan begitu. Walam takun anta inda zalik. Walam takun dan tidak ada siapa engkau, katanya Ruh, anta kamu inda zalika ketika itu. Waktu aku dibuat oleh Allah tidak ada kau. Fal'an, lalu saat ini turidu anta khudani. Tiba-tiba ingin siapa kamu anta khudani untuk mencabut aku. Dulu Allah buat tak ada kau, tiba-tiba kau nak cabut aku. Fayarji'u malakul mauti, kemudian kembali siapa malaikat maut ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Malaikat maut tidak punya argumentasi saat itu, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, kemudian berkata siapa malaikat maut, fayaqulullahu ta'ala, kemudian berkata siapa Allah ta'ala, aqabatta ruha abdi, apakah engkau telah mencabut, katanya Allah, ruha abdi, kepada ruhnya hambaku. Allah bertanya seperti itu. Fayaqulu malakul mauti, kemudian menjawab siapa malaikat maut, ilahi, wahai Tuhanku, inna abdaka, sesungguhnya hambamu, yaqulu, ialah berkata siapa hambamu, kaza wa kaza, begini dan begini. Ya Allah, aku sudah berusaha untuk mencabut nyawa hambamu, tapi hambamu, nyawa hambamu tadi, ruh dari hambamu tadi tidak mau, tidak berkenan. Dia menjawab kaza wa kaza. Yang kemudian ruh dari hambamu tadi yatlubul burhana minni, mencari, memohon, meminta apa ruh al-burhana, kepada bukti-bukti, minni, kepadaku. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian berkata siapa Allah ta'ala, sodaka ruhu abdi, benar ruhu abdi, apa ruhnya hambaku. Bunda, dia itu betul, dia itu ngotot tidak mau dicabut olehmu, itu benar. Dia minta bukti-bukti bahwa kamu adalah malaikat atas dasar perintahku, adalah benar. Sodako ruhu abdi. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian berfirman siapa Allah ta'ala, ya malakal mauti, wahai malaikat maut, kalau begitu idhab ilal jannah. Nah, sekarang kau pergi jak ke surga. Idhab ilal jannah, pergilah engkau ilal jannati, menuju surga. Wa khud, dan ambillah olehmu tufahatan, kepada sebuah buah apel, satu buah apel. Alaiha, yang ialah pada buah apel itu, alamati, adapun tanda-tanda kekuasaanku. Wa aroha ruha abdi, dan kau perlihatkanlah, coba diperlihatkan, wa aroha, dan perlihatkanlah olehmu, ha, kepada tufahah ruha abdi, kepada ruhnya hambaku tadi. Kemudian ikutlah si malaikat ini atas dasar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadhabu malakul mauti ilal jannati, pergi siapa malaikat maut ilal jannati, ke surga. Wa ya'khudu tufahatan, dan mengambil siapa malaikat maut tufahatan, kepada apel. Wa alaiha, dan ialah di atas apel itu maktubun, tertulis. Wa alaiha, dan ialah atas apel itu maktubun, adapun tulisan bismillahirrahmanirrahim. Faidan, maka kemudian aroha, memperlihatkan siapa malaikat kepada apel itu, memperlihatkan kepada siapa, ruha abdi, kepada ruhnya hambaku tadi, kepada ruhnya seorang hamba tadi. Maka tiba-tiba kharajat, keluar apa ruhnya hamba, bin nasyati, tanpa terasa, wadzauki, dan ya tanpa rasa, wassofai, dan wassofai, dan juga dengan murni dan jernih, artinya dengan mudah keluarnya ruh dari jasad. Maka ini sebuah cerita yang juga diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa ketika ruh ingin dicabut oleh malaikat, ruh ini tidak mau. Ruh ini malah minta bukti, ruh ini malah minta argumentasi bahwa betul tidak kau ini adalah malaikat atas sesuruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena ketika Allah menjadikan aku, kau itu tak ada. Saat Allah menciptakan aku, kau tak ada. Tidak ada hubungannya aku dengan kau. Yang berhak untuk mencabut nyawaku, yang berhak untuk mencabut aku adalah Allah. Malaikat tak bisa menjawab. Maka ketika malaikat tak bisa menjawab, malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, bahwa ada hambamu di dunia ketika dicabut ruhnya tidak mau. Kenapa kau tidak mau? Ruh tadi malah minta bukti kepadaku bahwa engkau adalah zat yang telah benar-benar menciptakannya, bahwa aku ketika dia diciptakan aku tidak ada dulu.
Betul katanya Allah, wahai hambaku, betul bahwa jawaban ruhnya hambaku tadi adalah benar. Maka katanya Allah, wahai malaikat, idhab ilal jannah. Sekarang kau pergi aja ke surga. Kau cari tufah. Di sana ada buah apel maktubun fiha bismillahirrahmanirrahim, yang tertulis bismillahirrahmanirrahim. Kau kasihkan kepada ruh tadi. Maka ketika dikasihkan kepada ruh, ditampakkan kepada ruh tadi tiba-tiba keluar dari jasadnya tanpa terasa. Itu argumentasi yang diberikan oleh malaikat. Atas dasar apa? Tufah tadi. Tufah itu merupakan argumentasi terkuat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di bab yang ketujuh, sedikit lagi ya. Minggu depan masih ada hadat? Masih ada kan? Iya. Kan setelah itu Ramadan kan? Nah, jadi ngaji dulu ya. Orang kawan-kawan Melayu siap? Oh iya. Tenang, nasinya ada Bu Haji? Aman. Al-babus sabi fi dzikri jawabil a'dha. Nah, ini. Bab yang ketujuh tentang jawaban anggota badan ketika dicabutnya ruh. Kalau orang mukmin ini masih banyak alasan ruh kita ini, karena masih di mana ada kebaikan yang dilakukan oleh tubuh kita, jasad ini masih berargumentasi. Misalnya mulutnya masih sempat pernah berucap sesuatu yang baik, matanya masih pernah dan sempat melihat sesuatu yang baik, tangannya begitu, kakinya begitu, kepalanya begitu. Maka ketika dicabut, ini semua masih membela ini. Ada yang bagus dia, masih membela ini. Tapi kalau orang tadi, orang-orang tidak baik, orang-orang jahat, itu dibiarkan, tidak menjawab. Ini ceritanya di dalam kitab ini, Daqaiqul Akhbar. Wa fil khabari, dan ialah di dalam satu hadis, idza aradallahu ta'ala qabda ruhal abdi, apabila ingin siapa Allah Ta'ala qabda ruhil abdi, kepada mencabut ruhnya seorang hamba, yaji'u malakul mauti min kibalil fami, maka mula-mula yaji'u datang malakul mauti, siapa malaikat maut, min kibalil fami, dari arah mulut, liyaqbidu ruhahu minhu, agar supaya mencabut siapa malaikat maut ruhahu kepada ruhnya abdun, ruhnya hamba, minhu, dari abdun itu. Nah, pertama-tama kalau orang udah mau dicabut ruhnya, malaikat itu katanya datang dari arah mulut dulu didatangi. Maka kalau mulut tadi semasa hidupnya sebelum sakaratul maut, mulut yang senantiasa mengucapkan Fatihah, senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, senantiasa zikir rotibul haddad, senantiasa sholawat, senantiasa baik, tidak suka ngomongkan keburukan orang lain. Bukan mulut yang ngerasani orang. Duduk sebentar setengah jam udah 40 tetangga yang diomongkan. Setengah jam. Kalau 1 jam, 1 kecamatan bisa diomongkan semua. Maka yang kalau mati gimana? Yang didatangkan mulutnya dulu. Fayakhruju adzikru. Ini zikir yang masih dulu ketika dia hidup diucapkan terus, Allah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, subhanallah, ya latiful lam tazal, ya hayyu ya qayyum, ya arhamar rahimin ishtaddi. Ini semuanya muncul. Kalau sering baca Quran, Qurannya muncul. Kalau sering baca sholawat, sholawatnya muncul. Fayakhruju adzikru katanya. Muncul apa zikir tadi? Min famihi, di mulutnya hamba tadi. Kemudian fayaqulu. Nah, zikir tadi membela hamba tadi atas penjemputan malaikat maut kepada ruhnya. Apa katanya zikir tadi? Fayaqul la sabila laka min hadzal jihad. Tidak ada jalan bagimu wahai malaikat maut untuk mengambil ruh ini dari arah mulut. Aku yang bela dia. Akhirnya malaikat tadi tak jadi nak ngambil ruh dari arah mulutnya. Fatolama ajro lisanuhu fi dzikri rabbi. Maka ketika berlangsung apa lisannya seseorang tadi fi dzikri rabbi, di dalam berzikir kepada Tuhanku, fayarji'u malakul mauti, balik lagi siapa malaikat maut ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Fayaqulu, kemudian berkata siapa malaikat maut, ya Rabbi, wahai Tuhanku, abduka qala kadza wa kadza, adapun hambamu yang mau aku cabut nyawanya itu qala kadza wa kadza, ialah membantah, ialah menjawab siapa abduka kadza wa kadza, demikian dan demikian. Fayaqulullahu ta'ala, maka menjawab siapa Allah ta'ala, ikbit min jihatin ukhra, cabut jak dia tu min jihatin ukhra, dari arah yang lain.
Dah, mulut tak bisa dicabut, dari arah mulut tak bisa dicabut. Ngapa? Karena mulutnya senantiasa berbicara yang baik, orangnya baik. Fayaji'u min qibalil yad. Nah, malaikat datang lagi, tak putus asa untuk mencabut nyawanya. Tapi yang dicabut dari sebelah mana? Min qibalil yadi, dari sebelah tangan, dari arah tangan. Jadi ruh itu mau dicabut dari arah tangan. Kalau tangannya nih tangan baik, tak pernah ngambil hartanya orang, tak pernah merampas hartanya orang, tak pernah mengganggu orang lain, tak pernah bawa linggis malam-malam nyongkel pintunya rumah orang. Fatahurujus sodakotu. Bahkan tangan tadi ringan tangan, artinya suka memberikan sodako kepada orang lain, suka nyumbang ke anak yatim, sering mengadakan makan-makan untuk fakir miskin, sering nyumbang ke pondok pesantren Salafiyah Al-Aziz. Nah, pasir, semen yang disumbangkan itu, besi yang disumbangkan, dia muncul semua. Fatahurujus sodakoh, ini betul kan? Fatahruju, maka keluar as-sodakoh itu apa sedekah yang dikeluarkan tadi. Fatakulu, dia ngomong, coba bisa dibayangkan, kalau yang keluar semen kan beton kuat. Jadi malaikat mau nyambut tak bisa, beton kuat. Nah, semen makanya. Maka kalau cuma sedekah air kurang, malaikat cuma disiram kan. Tapi kalau beton tak bisa masuk. Jadi memang betul, batin. Kalau nasi habis, malaikat tak makan nasi, betul kan? Iya. Tambah tak jelas. Itu makanya betul kalau nyumbang ke pondok itu betul. Fatakulu kemudian menjawab apa sodakoh tadi, la sabila laka ilaihi, tidak ada jalan laka bagimu ilaihi untuk mengambil nyawanya. Fa innahu, maka sesungguhnya mengambil ruh tasaddaqobi, karena sesungguhnya mengambil tadi tangan tadi tasaddaqo yang sering bersedekah apa tangan bi kepadaku kasiron halebanya. Oh, ngapain kamu mau cabut ruhnya orang tadi lewat tangan? Tangan tadi itu adalah tangan yang mulia, tangan yang sering salaman dengan para ulama, tangan yang suka memberikan kepada orang lain. Wa masaha bi ra'sal yatim, dan tangan yang sering mengusap bi denganku ra'sal yatimi, kepada kepalanya anak yatim. Jadi anak yatim diusap kepalanya, ibunya dibelanjakan begitu. Iya betul kan? Anaknya diusap kepalanya, ibunya dibelanjakan. Betul kan? Suruh pantun langsung dikirim sama bini aku. Itu aku nengok di Facebook kan, aku cek semua kan ada yang love itu kan, yang suka, ada yang begini kan bang. Aku tengok kok ada yang marah. Aku cek siapa marah. Dayunaila Iman. Ya Allah, tak marah. Aku diam-diam aja. Berarti tahu dia. Cok. Wa kataba bil qalami, dan tangan yang sering menulis bil qalami dengan pulpen. Nulis-nulis. Tapi ini nulis nulis ilmu ya. Nulis utang lo. Nulis utang piutang kan. Tak masuk dia. Wa darba bisayfi, dan tangan yang senantiasa berperang bisayfi menggunakan pedang, memerangi siapa? A'naqul kufari, membunuh kepada lehernya orang-orang kafir, berperang kepada orang-orang kafir. Ini tangan-tangan yang mulia. Dah. Summa yaji'u ilar rijli, lewat tangan tak bisa. Summa yaji'u, kemudian datang siapa malaikat, ilar rijli, kepada kaki. Nah, sekarang lewat kaki. Fatakulu, kemudian menjawab siapa kaki, la sabila laka min qibali, tidak ada jalan bagimu wahai malaikat, min qibali, dari arah kakiku ini. Fa innahu, karena kakiku ini masya, berjalan, bi menggunakan kakiku ini, ilal jamaati, menuju berjamaah, sholat jamaah, pergi ke masjid, ikut rutinan majlis rotibul haddad. Kakinya yang dibawa. Kalau kakinya tak melangkah, nanti motornya yang sebagai saksi. Ban akan ditanya. Ban, kau kemana ban? Ditanya. Ikut hadatan. Wal a'yadi, dan menjenguk orang sakit. Wa majalisil ilmi, dan ikut di majlis ilmu, wa ta'limi, dan majlis taklim. Ini kalau kakinya digunakan untuk kebaikan. Tapi kalau kakinya dibawa untuk main kelayang atau mancing,
Tapi enggak ya bang ya, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, yang penting ingat waktu aja. Kemarin aku gara-gara inilah kena protes, kena jamaah tuh. Ada nambah lagi selain kelayang sama mancing. Nambahnya burung. Aku balik selesai bang, jamaah tuh bilang, Pak Kiai gitu ya, mohon maaf. Kalau soal mancing dan main kelayang tak apa-apa lah Pak Kiai sebut. Tapi kalau burung jangan lah Pak Kiai. Ya ini jamaah gitu bang. Ya Allah, maksud saya tuh burung dara gitu kan. Dia main burung anu bang. Kicau. Nggak berkicau itu. Dia tak apa-apa lah. Kita kan cuma buat ketawa-ketawa aja. Maksud saya tuh begitu. Tapi kayaknya jamaah tuh serius itu kan. Ya Allah. Summa yaju ilal udhuni, kemudian datang siapa malaikat ruh ilal udhuni kepada telinga. Telinganya didatangi. Fatakulu, kemudian menjawab siapa telinga, la sabila laka, tidak ada jalan laka bagimu wahai malaikat maut min jihati, dari arahku ini. Fa innahu, karena sesungguhnya telinga ini sami abi, mendengar apa telinga bi denganku ini, Al-Qur'ana, kepada Al-Qur'an. Senantiasa telinga yang mendengarkan Al-Qur'an. Wal apa nih? Wal adzana, dan mendengarkan azan. Ini beda adzan tedung. Wadzikro, dan mendengarkan zikir. Kadang ada telinga yang bermasalah kan, ketika ada bunyian-bunyian seperti ini merasa terganggu. Maka ada orang yang nanya sama saya itu begini. Apa namanya? Dia bilang begini, tapi ini sebenarnya apa namanya, konten rumah tangga bang, konten rumah tangga. Dia bilang kalau dia tuh dengan istrinya tidak begitu ini, apa namanya ya, tidak begitu bergairah. Akhirnya bisa ke sana. Ya Allah. Padahal istri halal kan ya, halal kan. Akhirnya usut punya usut, tanya. Akhirnya saya bilang, ente sering melihat sesuatu yang berbau inilah gitulah bang, di media ke atau di film-film ke. Iya Ustaz. Biasanya yang sering melihat begitu tuh begini, barang haram itu kalau sudah banyak masuk kita ke barang halal itu tak nyaman. Coba orang yang sering narkoba dikasih nasi mau ndak? Nggak mau, tak suka dia, nyamanan narkoba, candu sudah. Jadi ke barang halal itu jadi tak nyaman bang. Ke barang halal itu. Jadi tetap nyaman yang haram. Nah, ya begitulah kira-kira kan. Ya ini. Nah, ya tinggalkan yang haram lah deh. Ya solusinya tinggalkan yang haram. Insya Allah kembali lagi yang halal. Yang halal kembali lagi. Lanjut. Sikit lagi nih. Fayaji'u ilal ainaini, kemudian datang siapa malaikat ilal ainaini, kepada dua mata. Nah, udah tangan tak bisa, kaki tak bisa, mulut tak bisa, dia datang kepada kedua matanya. Fatakulani, kemudian menjawab siapa dua mata tadi, la sabila laka min kibalina, tidak ada jalan bagimu wahai malaikat min kibalina, dari arah kami ini. Fa innahu, karena sesungguhnya arah kami ini, mata ini, nazarobina, melihat siapa fulan ini, bina menggunakan mata kami, ilal masohifi, kepada mushaf Al-Quran, wa wujuhil ulama'i, dan melihat ila wujuhil ulama, kepada wajahnya para ulama, wal walidaini, dan melihat kepada wajahnya kedua orang tua, wasulahai, dan melihat kepada orang-orang soleh. Nah, ini jawabannya. Kalau matanya ditengokkan ke amoy terus, ke sesuatu yang buruk terus, nanti amoy yang datang. Nah, kalau sering kita suka nengok wajah ulama di media gitu kan, kadang kita kan yang takut tuh begini. Enggak, di media ini kan lucu kalau di media ini. Kita tengok kan, pertama apalah katakanlah janda gitu kan ya bang ya. Kita tengok, wah ada kan, terbuka di bawahnya langsung kiai gitu kan. Langsung tobat sekaligus, astagfirullah. Langsung ada nasihat gitu kan, kiai, ya Allah gitu. Maklum lah media ini macam-macam isi. Mau ya bijaksana lah, bijaksana.
Fayansarifu malakul mauti, lalu berpaling siapa malaikat maut ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala. Fayaqulu, kemudian berkata siapa malaikat maut, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna abdaka, sesungguhnya hambamu, yaqulu, ialah menjawab siapa hambamu, kada wa kada, begini-begini. Fayaqulullahu ta'ala, lalu menjawab siapa Allah ta'ala, ya malakal mauti, wahai malaikat maut, alik ismi ala kafika. Gini aja, kalau hambaku tadi kau datang ke mulutnya zikir yang membela, kalau datang ke tangannya sodakoh yang membela, kalau datang ke kakinya dia datang ke tempat yang soleh yang membela, kalau didatangkan kedua matanya malah pandangan-pandangan soleh, pandang-pandangan ke orang tua dan ke ulama yang membela. Sekarang begini aja, alik ismi ala kafika, ini aku kasih kau jimat. Wah, kira-kira begitu lah bang. Alik ismi ala kafika, alik tulislah olehmu ismi kepada namaku, ala kafika atas telapak tanganmu wahai malaikat. Wa adharhu, af'il adhir, wa azhirhu, dan tampakkanlah olehmu hu kepada tulisan yang ada di tanganmu, li ruhi abdi, kepada ruhnya hambaku, hatta yarahu, sehingga melihat siapa hambaku hu kepada tulisan itu. Fayakhruju, kemudian keluar siapa malaikat maut, fayaktubu, kemudian menulis siapa malaikat maut, ismallahi ta'ala, kepada nama Allah ta'ala, ala kafihi, atas telapak tangannya malaikat maut. Udah, resep yang diajarkan oleh Allah diikuti oleh malaikat maut. Fayarahu, kemudian memperlihatkan siapa malaikat maut hu kepada tulisan tadi, ruhal abdi, kepada ruhnya hamba. Fatujibuhu, kemudian menjawab siapa ruhu kepada tulisan tadi. Fayakhruju, lalu keluar ruhul abdi, apa ruhnya hamba tadi, bibarakati ismihi, dengan berkah dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fatansorifu, lalu berpaling, lalu hilang anhu dari hamba, marorotun nas'i, apa sakitnya, apa pahitnya, nazak, apa pahitnya, hilangnya nyawa. Jadi salah satu untuk dimudahkan untuk atau tidak terasa sakit ketika orang nazak adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk menulis nama Allah Subhanahu wa taala di tangan malaikat tadi dan ditampakkan kepada ruhnya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuannya adalah dimudahkan untuk sakaratul maut. Mungkin cukup dulu ya. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.